Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam YouTube kita untuk membahas tentang apa yang sudah kelompok kami observasi mengenai strategi dan metode pembelajaran di sekolah SMP IT Darut Tauhid Karangasem Sayong Demak. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Maulida Wardunisa dengan NIM 3150230040. Ada Vicky Amalia Azhara dengan NIM 3150230027. Ada Hairunisa dengan NIM 3150230016. Ada Fauzi Editria dengan NIM 3150230025 dan saya sendiri Nuraini Kamalia dengan NIM 3150230029. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, moral, dan pemahaman nilai-nilai Islam pada peserta didik. Efektivitas pembelajaran PAI sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik. Berbagai teori belajar dan pembelajaran menawarkan strategi yang relevan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran PAI yang bermakna dan menarik. Observasi ini dilakukan dengan latar belakang berkeinginan untuk memahami bagaimana berbagai strategi pembelajaran yang didasari oleh prinsip-prinsip konstruktivisme, pembelajaran aktif, dan teori belajar sosial, dan diimplementasikan dalam pembelajaran PAI di SMP Islam Terpadu Darut Tauhid. Fokus observasi ini adalah pada penggunaan metode ceramah interaktif, pembelajaran berbasis praktik, metode hafalan, diskusi kelompok, dan pemanfaatan media visual dalam menampilkan gambar-gambar untuk materi pembelajaran. Nah, di sini kami mengambil beberapa pengertian dari pendidikan agama Islam. Terdapat beberapa pendapat tentang pendidikan agama Islam, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya yaitu, satu, menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berupaya membentuk atau menjadikan manusia menjadi insan yang sempurna, baik di dunia maupun di akhirat, dengan bertakarrub kepada Allah melalui ilmu yang telah didapat melalui proses pembelajaran. Terus yang kedua itu ada pendidikan agama Islam menurut Zakiyah Darjat, menjelaskan bahwa pendidikan agama Islam itu merupakan usaha untuk membina dan mengasuh siswa agar selalu dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuannya, dan mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup mereka. Berarti harus ditadi. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendidikan agama Islam menurut Muhaimin. Nah, di sini ada 7 poin. Yang pertama, menjaga nilai Al-Quran dan hadis. Nah, di sini adalah dasar utama pendidikan Islam itu harus bersumber dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian, untuk yang kedua, membangun kesolehan individu dan sosial. Pendidikan tidak hanya membentuk pribadi yang soleh, tapi juga aktif membangun masyarakat yang baik. Untuk yang ketiga, menyatukan iman, ilmu, dan amal. Yang keempat, menjadi landasan moral dalam iptek dan budaya. Untuk nomor 5, memuat unsur rasional dan suprarasional. Nah, maksud di sini itu apa? Pendidikan Islam itu mengembangkan akal. Akal sendiri itu sebagai rasional, tetapi juga memperhatikan aspek batin atau spiritual yang dimaksud dengan iman. Kemudian yang keenam, menggali dan mengembangkan potensi manusia.
Nah, di sini itu bisa mengarahkan peserta didik agar mengenal dan mengembangkan seluruh potensi dirinya, baik itu dari fisik, akal, atau spiritual. Kemudian yang ketujuh, menjaga akidah yang kokoh. Nah, di sini adalah akidah itu sebagai pondasi. Nah, pendidikan Islam harus menanamkan tauhid yang kuat dan lurus sejak awal. Hmm. Selanjutnya, metode-metode pendidikan Islam. Nah, metode-metode pendidikan agama Islam menurut Ramayulis dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam meliputi yang pertama ada metode ceramah. Nah, metode ceramah itu apa? Metode di mana guru itu menyampaikan materi pembelajaran secara lisan kepada siswa. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode mengajar di mana guru itu mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa tentang apa? Tentang materi pembelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca. Kemudian untuk yang ketiga, metode diskusi, yaitu metode mengajar di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa membicarakan atau menganalisis secara ilmiah agar dapat mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai macam alternatif pemecahan atau suatu masalah. Kemudian yang keempat, metode pemberian tugas, yaitu metode mengajar di mana guru memberikan tugas tertentu kepada siswa. Untuk nomor 5, metode demonstrasi, yaitu metode mengajar di mana guru itu mempertunjukkan tentang proses. Proses bisa disebut dengan pelaksanaan sesuatu, sedangkan siswa itu juga memperhatikan apa yang telah dijelaskan oleh guru. Kemudian yang keenam, metode AMSAL atau perumpamaan. Nah, metode AMSAL ini guru itu bisa mengajar di mana guru itu memberikan materi pembelajaran dengan melalui contoh atau perumpamaan. Kemudian yang ketujuh, metode targib dan tarhib, yaitu metode mengajar di mana guru memberikan materi pembelajaran dengan cara menggunakan ganjaran terhadap kebaikan dan hukuman terhadap keburukan agar siswa itu bisa melaksanakan kebaikan dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kemudian yang kedelapan ada metode pengulangan, yaitu metode mengajar di mana guru itu memberikan materi. Nah, pembelajaran dengan cara mengulang-ulang materi dengan harapan apa? Dengan harapan siswa itu bisa mengingat apa yang sudah disampaikan oleh guru tersebut. Baik, selanjutnya mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dimaknai sebagai upaya seorang guru untuk menggerakkan peserta didik agar mau melakukan aktivitas belajar. Hanya saja, strategi pembelajaran bukanlah kegiatan yang sederhana. Setiap langkahnya dalam pembelajaran terutama harus disertai penggerakan segala kemampuan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Langkah yang harus ditempuh dalam menetapkan sebuah strategi pembelajaran adalah dengan cara mengkaitkan cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Hal ini menentukan bagaimana cara guru memandang suatu persoalan, konsep, pengertian, dan teori apa yang akan digunakan dalam memecahkan suatu kasus. Hal ini akan sangat memengaruhi sebuah hasilnya. Seorang guru harus memastikan terlebih dahulu tentang pendekatan mana yang akan digunakan dalam kegiatan belajarnya. Apakah pendekatan dari segi tujuan, sasarannya, dan lain sebagainya. Strategi pembelajaran merupakan langkah terencana yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Pemilihan strategi yang tepat akan membantu menumbuhkan minat belajar siswa, meningkatkan pemahaman siswa, menciptakan suasana belajar yang aktif dan bermakna, kemudian mengakomodasi perbedaan gaya belajar siswa, serta membantu guru dalam menyampaikan materi secara sistematis dan juga terarah.
Salah satu strategi yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam di SMP Islam Terpadu Darut Tahfidz yakni menggunakan strategi ekspositori, karena strategi ini dianggap cocok oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, membantu siswa dalam memahami ayat Al-Quran, hadis, dan nilai-nilai Islam. Strategi ini juga efektif dalam menjelaskan mengenai aturan-aturan ibadah, akidah, dan akhlak, menekankan penjelasan langsung dari guru, serta mendorong siswa untuk mendengarkan dan memahami materi dengan baik. Kesimpulan dari presentasi kali ini yakni strategi dan metode pembelajaran sangatlah penting dalam pendidikan agama Islam, karena tidak hanya menyampaikan pengetahuan saja, tetapi juga membentuk karakter siswa. Di SMP Islam Terpadu Darut Tahfidz, guru menerapkan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, serta demonstrasi sesuai materi dan kebutuhan siswa. Kegiatan rutin seperti sholat berjamaah serta doa bersama dapat memperkuat nilai karakter Islami siswa. Peran guru sebagai teladan juga sangat mempengaruhi akan keberhasilan dari pembelajaran. Dukungan lingkungan, termasuk pesantren, juga kerjasama antara sekolah dan pondok menjadi sesuatu faktor yang positif. Meskipun tidak dipungkiri akan adanya tantangan seperti keterbatasan sarana. Evaluasi juga digunakan secara teori juga secara praktik, serta didukung RPP agar pembelajaran lebih terarah dan juga bermakna. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil dari sekolah yang telah kelompok kami observasi. Jadi kelompok kami setelah mengobservasi SMP Islam Terpadu Darut Tahfidz, jadi satu sekolah tersebut merupakan sekolah swasta yang berlokasi di Jalan Genuk Pamungan, Desa Karangasem, Kecamatan Sayong, Kabupaten Demak. Nah, di dalam sekolah tersebut itu guru PAI-nya ada dua. Yang pertama ada Bapak Muhammad Malik Ramadan, statusnya sebagai guru honorer, riwayat pendidikannya sarjana S1 PAI dan sudah mengajar selama 4 tahun. Jadi sebenarnya ada dua guru yang mengajar di situ, tetapi ada halangan, jadinya kita tidak bisa mengobservasi guru yang satu lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang materi dan strategi pembelajaran PAI pada SMP IT Darut Tahfidz. Nah, jadi di dalam sekolah tersebut, setelah kelompok kami observasi, setelah kelompok kami teliti, itu ada beberapa metode yang diterapkan oleh guru PAI di sekolah tersebut. Yang pertama ada metode ceramah, ada juga metode tanya jawab, dan juga metode demonstrasi. Jadi setelah kelompok kami observasi kemarin di SMP Darut Tahfidz, pembelajaran PAI-nya di sana itu berdurasi sekitar 30 menit setiap 1 jam pelajaran itu berdurasi 30 menit. Diawali dengan berdoa, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh guru PAI. Nah, pemilihan metode pembelajaran PAI di SMP Darut Tahfidz itu menyesuaikan dengan materi yang akan dipelajari. Misalnya, yang sudah kami observasi itu materi yang diajarkan itu adalah materi haji. Nah, untuk menyesuaikan dengan materi haji tersebut, jadi Bapak Malik tadi itu menggunakan metode ceramah, kan bisa lebih efektif menggunakan dengan metode ceramah. Jadi beliau menjelaskan apa sih yang dinamakan dengan haji, bagaimana rukun-rukun haji, syarat-syarat haji, seperti itu. Nah, itu beliau jelaskan dengan perlahan, dengan mendetail. Terkadang juga beliau bisa menuliskan di papan tulis, beliau mempraktekkan, misalkan tahallul itu seperti apa, sa'i itu seperti apa, waktu itu seperti apa. Jadi itu memang ada beberapa poin-poin yang dipraktekkan oleh Pak Malik. Nah, lalu di akhir sesi pembelajaran tersebut, guru PAI tersebut
memberi pertanyaan. Jadi ada sesi tanya jawab. Nah, yang dilakukan guru PAI di siswa tersebut itu beliau memberi pertanyaan secara acak, secara random. Jadi nggak terstruktur nih pertanyaannya. Maksudnya orang-orangnya siapa yang menjawab, murid yang dikasih pertanyaan itu beda-beda. Jadi bisa saja nih beliau ngasih pertanyaan kepada si murid A. Nah, ketika si murid A ini nggak bisa jawab pertanyaan tersebut, beliau akan mengacak pertanyaan lagi. Jadi melempar pertanyaan tersebut ke murid yang lainnya. Tapi si A tadi yang bisa jawab tetap harus memperhatikan dan harus mengulangi jawaban yang benar. Jadi seperti itu. Nah, untuk apa sih Pak Malik tadi memberikan pertanyaan di akhir sesi? Itu tuh untuk mengetahui pemahaman dari peserta didik, sepaham apa sih materi yang diberikan oleh beliau, dan juga memberi kesempatan peserta didik agar yang ingin bertanya bisa bertanya di sisi tersebut. Lalu ada evaluasi dan penilaian akhir. Nah, setelah wawancara yang akan dilakukan dengan Pak Malik tentunya, itu beliau mengevaluasi dengan tes tertulis, dengan hafalan, dan juga dengan praktek. Nah, evaluasi ini juga menyesuaikan dengan materi yang telah diberikan oleh Pak Malik tersebut. Misalkan beliau sudah mengajari materi tentang rukun-rukun sholat gitu ya. Nah, berarti beliau memberi evaluasi itu dengan memberi tes tertulis. Jadi seberapa muridnya itu paham, itu ditulis. Apa saja rukun-rukunnya, nomor satu apa, nomor dua apa, ini ditulis. Nah, ada juga yang berupa hafalan. Gitu. Ada juga yang penilaiannya itu berdasarkan hafalan, misalkan doa tahajud gitu, doa kunut. Nah, itu berdasarkan hafalan. Yang dinilai hafalannya, hafal nggak nih si murid tersebut dengan doa-doa yang sudah diajarkan. Lalu juga ada praktek, seperti praktek wudhu, praktek sholat. Nah, kalau untuk praktek kan nggak bisa nih kalau cuma dinilai berdasarkan hafalan atau tes saja, tapi akan lebih baik jika dipraktekkan. Jadi penilaian akhir nggak cuma tes tertulis, tapi juga ada hafalan dan juga praktek. Nah, ini jadi paket komplit, jadi siswa nggak cuma hafal, nggak cuma tahu, tapi juga bisa mempraktekkan. Lalu selanjutnya ada pembentukan karakter Islami pada siswa setelah wawancara yang kami lakukan. Jadi ada beberapa kegiatan yang bertujuan untuk membangun karakter-karakter Islami gitu ya. Karakter yang pertama yang dipraktekkan siswa tersebut ada berdoa sebelum memulai pelajaran. Jadi memang sudah kita ketahui bahwa segala sesuatu kan baiknya diawali dengan berdoa. Nah, di sekolah tersebut juga ketika melakukan pembelajaran, ketika memulai pembelajaran itu didahului dengan berdoa. Yang kedua ada keteladanan dari guru, mulai dari akhlak, kerapian, sopan santun. Jadi kan seperti yang sudah kita ketahui bahwa model itu kan sangat penting dalam dunia pendidikan, modeling gitu ya. Jadi si anak itu bisa melihat dengan nyata gimana sih contoh-contoh yang baik, bukan cuma materi aja, tapi bisa melihat secara langsung. Lalu sholat duhur berjamaah di masjid, ada sholat duhur berjamaah dan juga ziarah ke makam pendiri yayasan. Jadi usaha-usaha tersebut itu dilakukan agar siswa pada SMP itu punya karakter-karakter Islami. Seperti pertama tadi berdoa, terus juga dengan poin-poin tersebut itu bisa menjadi lebih disiplin, lebih rapi, lebih tertib, padat aturan, baik yang bermanfaat untuk diri sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya ada pengaruh karakter guru terhadap pemahaman siswa. Berdasarkan observasi yang telah kelompok kami lakukan, dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa adalah faktor dalam proses pembelajaran. Dari faktor proses pembelajaran meliputi karakter guru, sikap, dan motivasi belajar siswa.
Guru yang mempunyai karakter yang baik akan mampu menumbuhkan sikap positif dan meningkatkan motivasi belajar bagi para siswanya. Salah satu yang mempengaruhi kualitas pelajaran adalah karakter guru. Nah, ini kan guru kan itu sebagai faktor, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah pembelajaran. Nah, karakter guru itu juga menentukan juga. Nah, jadi yang kelompok kami telah observasi, jadi Pak Malik ini mempunyai karakter yang tegas, disiplin gitu ya. Nah, dengan ketegasan beliau, jadi ketika beliau mengajar itu sangat sesuai dengan materi. Jadi beliau bisa mencontohkan apa yang beliau sampaikan dan juga materinya itu disampaikan dengan disampaikan dengan menarik, disampaikan dengan cara yang tepat. Jadi pemahamannya itu bisa lebih mudah. Selanjutnya yaitu pembuatan RPP. Nah, untuk melakukan pembelajaran, sebuah pembelajaran agar terencana, jadi pembuatan RPP itu sangat penting untuk dilakukan. Lalu apa sih tujuan dari pembuatan RPP tersebut? Nah, jadi pembuatan RPP tadi itu agar tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran di tahun ajaran baru khususnya, itu sudah membuat rencana dulu apa yang akan dicapai, terus poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan, lalu waktu juga itu kan memang harus diperhatikan demi apa? Demi tercapainya tujuan dalam sebuah pembelajaran. Jadi seperti itu hal-hal yang telah kelompok kami observasi dari SMP IT Darut Tahfidz. Baik, selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat pembelajaran PAI di SMP IT Darut Tahfidz. Nah, untuk faktor pendukungnya ada 2 poin. Yang pertama, lingkungan area pondok. Yang kedua, kerjasama pihak pondok dan sekolah. Nah, karena sekolah SMP IT Darut Tahfidz ini berdiri di area pondok pesantren, secara tidak langsung mereka memiliki kerjasama antara pihak pondok pesantren dan juga pihak sekolah. Nah, ini menjadi nilai tersendiri. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan siswa yang ada di pondok pesantren bisa diaplikasikan juga di lingkungan sekolahan. Dan ini sangat membantu dalam pembelajaran PAI ini. Terus yang kedua ada faktor penghambat. Yang pertama, keberagaman latar belakang siswa. Karena setiap siswa itu memiliki background yang berbeda-beda. Ada yang dari keluarga yang sangat memperhatikan pendidikan, ada juga yang kurang memperhatikan. Nah, ini menjadi faktor penghambat bagi untuk proses pembelajaran PAI ini. Terus yang kedua ada sarana dan prasarana. Nah, ketika kami observasi di sekolah SMP ID Tahfidz, kami menemukan beberapa kelas yang kurang kondusif. Jadi di sana itu masih ada kelas-kelas yang fasilitasnya kurang memadai, seperti tidak adanya kipas angin. Jadi pembelajaran PAI ini kurang berjalan dengan kondusif. Selanjutnya ada saran untuk sekolah SMP IT Darut Tahfidz. Yang pertama ada perbaikan sarana dan prasarana. Lalu yang kedua ada penertiban seragam siswa. Karena ketika kami observasi di sana, kami masih menemukan beberapa siswa yang kurang tertib dalam pemakaian seragam. Terus yang ketiga, kebersihan ruang kelas. Dan yang keempat, penambahan fasilitas penunjang seperti proyektor dan lain-lain yang dibutuhkan. Terus selanjutnya ada saran untuk guru SMP ID Darut Tahfidz. Yang pertama ada kedisiplinan waktu, yang kedua kerapian berpakaian, dan yang ketiga ketegasan yang positif. Lalu yang terakhir ada saran untuk calon guru PAI. Nah, ketika kami observasi di sekolah SMP Darut Tahfidz, kami juga diberikan saran dari guru PAI yang ada di sekolah tersebut. Jadi guru itu mengatakan bahwa sebelum terjun di dunia mengajar, calon guru PAI itu
perlu membekali diri dengan ilmu dan sikap yang baik. Jadi guru PAI itu tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus menjadi teladan yang dapat dicontoh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, guru bisa membentuk karakter siswa yang berakhlak dan beriman.